Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya mau berbagi sedikit tip berkaitan dengan aki. Mobil saya kan baru dicat, udah lama sekali nggak nyala. Akinya tentunya tidak terpakai, dan kemarin buat tak ngecek spion itu ya, motor spion masih bisa. Nah, ini posisi sudah hampir 7 bulan ini nggak kepake, artinya tidak ada input masuk. Nah, ini saya coba untuk tetap merawat aki ini biar tidak rusak. Jadi aki itu atau mobil itu kalau malah jarang dipakai, itu kecenderungan akinya akan lebih cepat rusak karena dia suplai untuk setrumnya tidak ada. Nah, kemarin teman saya mau punya ide untuk dilas. Ini kan kebetulan ada las inverter yang 450. Nah, ini saya berdasarkan pengalaman, saya kan juga pegang beberapa kendaraan truk juga. Kadang ada sopir itu yang insting di cas pakai las listrik. Nah, sebetulnya untuk darurat tidak apa-apa, dalam artian tidak apa-apa itu secara kedaruratan ya. Tapi kalau secara teknik itu sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Yang pertama, las itu ampernya sangat besar sekali. Sedangkan aki seperti ini ampernya itu di bawah 100, ini 65 ampere. Dan untuk aki ini usianya saya dulu itu beli 2021 dan sekarang sudah masuk di usia kurang lebih 4 tahun. Ini masih bagus. Dan kemarin saya ada sedikit gelisah karena 7 bulan aki ini tidak terpasang di mobil, artinya tidak terpakai. Oleh karena itu saya ingin membagikan tip bahwasanya jangan sekali-kali inisiatif ngecas aki pakai las listrik, karena ini akan merusak pada bagian elemen di dalamnya, karena alasannya adalah ampernya yang sangat tidak relevan. Karena ampere itu berkaitan dengan kecepatan pengisian, sedangkan untuk voltasenya ya memang voltasenya harus lebih dari 12 volt. Ini kan satu aki ini 12 volt. Nah, di sini saya cenderung untuk teman-teman setiap owner mobil mending beli cas aki seperti ini. Di online sudah banyak yang jual dan harganya sangat murah. Bahkan ini ada yang harganya cuma sekitar 150 ribuan. Dicek aja di toko oren ataupun di marketplace cas-cas seperti ini. Dan ini sudah sangat bagus sekali. Di sini ada indikator layar displaynya untuk mengetahui voltasenya. Kemudian di sini ini ada untuk pilihan manual sama otomatis. Ini ditujukan untuk ketika pengecasan ini mau dilakukan secara manual atau otomatis dia memutus sendiri. Jadi ketika kita mau tinggal pergi pakai yang mode otomatis ini, nanti kalau dia sudah penuh dia sudah akan tidak mengisi. Jadi cara kerjanya ada cut off-nya ya, dia memutus sendiri. Kemudian yang bawah ini untuk pilihan tipe baterai. Jadi ini baterainya itu lithium baterai, itu biasanya untuk sepeda listrik atau untuk baterai panel surya itu yang lithium. Kalau yang seperti ini namanya ordinary baterai atau aki biasa. Dan di bawahnya di sini ada lampu indikatornya. Nah, ini untuk kelap kelip ini untuk indikator pengisian. Jadi kalau akinya rusak bisa ketahuan di sini. Biasanya kalau aki rusak tidak mau mengisi, tidak mau kelap kelip. Dan ini support untuk satu aki atau double aki, 12 volt untuk satu aki, kemudian 24 volt untuk double aki. Biasanya diaplikasikan di kendaraan besar seperti truk atau bus. Nah, kita coba praktekkan aja. Di sini pengaplikasiannya sangat mudah. Nah, ini kalau sampai terbalik, ini kan sebetulnya ada plus dan min. Nah, alat ini sangat canggih sekali. Ini kalau terbalik masangnya, jadi teman-teman kan kadang ada kasus kebalik ya. Nah, kalau kebalik
dia itu kalau di sini setrumnya masih besar, dia pasti nanti bunyi buzzer. Ada suara titit-titit buzzer toh. Nah, kalau voltasenya besar, dia pasti akan lebih keras. Ini berarti sudah sangat drop. Jadi ketika nanti ini terbalik masangnya, ini kan sangat bahaya sekali kalau terbalik. Nah, nanti dia ada buzzer peringatannya bunyi. Sedangkan kalau posisinya benar, nanti layarnya akan nyala dan ketahuan voltasenya tinggal berapa. Oke, udah kelihatan. Di situ voltasenya tinggal 11,5. Tapi ingat, ini kadang voltase ini ada voltase semu. Artinya voltase semu itu tanpa beban. Artinya di sini itu sudah sangat lemah sekali, tapi voltasenya ini semu karena tanpa beban. Jadi ketika untuk nyata pasti tidak kuat meskipun voltasenya mendekati angka 12 volt. Ini di dunia teknik biasanya disebut voltase semu karena voltasenya tanpa beban. Nah, ini langsung coba kita colokkan ke terminal rumah listrik PLN. Kita pastikan dulu benar ordinary, kemudian ini saya pilih untuk yang manual karena saya tidak bepergian. Nah, di sini lampu birunya menyala, menandakan bahwa katup ini sudah connect dengan sempurna. Karena kadang japitan ini kalau tidak connect nanti dia tidak akan menyala. Layarnya nyala tapi di sini tidak nyala. Biasanya ini karena japitannya sudah korosi atau kurang menggigit. Sudah saya colokkan. Di sini ada pendinginnya, akan terdengar suara kipas atau blower pendingin, dan di sini ada lampu klip ini menandakan proses pengecasan sedang berlangsung. Nah, di sini langsung melonjak 15,6 atau 7, artinya aki ini kesehatannya sudah sangat menurun. Karena logikanya aki yang sehat itu terlepas dari casannya ini ampernya besar atau tidak, dia itu harusnya naiknya pelan-pelan teman-teman. Jadi misalkan tadi dia dari 11,5 langsung melonjak naik, ketika hanya baru sebentar dia sudah mengalami penurunan kualitas aki. Itu ilmu umum ya, dalam artian tidak perlu pakai hitung-hitungan. Aki yang sehat itu ciri-cirinya naiknya harusnya pelan-pelan. Dalam artian tadi misalkan 11,5 dicas pelan itu dia harusnya 12 sekian, 12,3, 45 atau 7, yang harusnya merambat naiknya itu pelan-pelan voltasenya. Kalau saya ciri-cirinya seperti itu. Jadi ini sudah langsung 15,8 itu dia lonjakannya sangat cepat sekali. Artinya akinya memang karena dilihat dari usianya yang sudah memasuki usia 2021 sekarang 2025, berarti sudah 4 tahunan. Memang sudah waktunya aki ini mengalami penurunan dari segi kualitas dan kemampuan. Tapi selama aki itu perawatannya baik, dalam artian tidak pernah dicas pakai las, kemudian pengisian alternator di mobilnya bagus, saya rasa aki itu akan awet. Dan ini saya pakai GS asli ya, GS Astra, bukan yang Gold Shine atau yang GS KW. Ini harusnya kalau kemarin tidak dilepas pas proses pengecatan, artinya saya tidak melakukan pengecatan mobil dan tetap dipakai harian biasa, aki ini pasti akan bagus atau kuat. Karena mobil saya pengisiannya cukup bagus, sudah tidak memakai ketot. Dan ini memang mengalami penurunan karena saya menyadari kemarin dilepas dari mobil posisi pengecatan, pasti ini tidak terpakai dan 7 bulan tidak dicas, maka itu akan mengakibatkan lifetime atau penurunan usia pakai ini. Dan saya sudah menyadari itu, maka saya baru punya kesempatan untuk ngecas kali ini. Oke ya, jadi di sini ada ampernya, amper untuk pengisian ini. Jadi teman-teman yang memiliki mobil, saya rasa harus punya alat ini. Yang pertama, sewaktu-waktu yang namanya pemilik mobil itu pasti butuh yang namanya cas aki karena akan mengalami tekor. Tidak melulu mobil itu dipakai kan, kadang kalau enggak juga usia aki memang sudah tua, kadang tekor. Nah, alat ini bisa membantu dan sangat praktis sekali, tinggal colok pakai colokan listrik dan tidak perlu nenteng-nenteng aki ini dibawa ke tempat cas aki atau harus pakai jumper-jumper yang akan sangat merepotkan. Kemudian ini juga bisa diaplikasikan tanpa mencopot klem yang ada di mobil selama pemasangan
plus minusnya benar. Jadi ini ketika sudah ada di dalam mobil dan sudah tertancap dengan apa istilahnya klem yang ada di mobil plus minusnya, ini tidak perlu dilepas. Jadi kalau mau amannya ya dilepas, tapi kan sangat ribet. Jadi langsung dicapitkan aja itu aman, karena di sini dia sudah ada pengamannya juga. Jadi dia tidak akan menyebabkan kerusakan pada sistem kelistrikan mobil Anda. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki aki kok sering tekor, kemudian ada apa di mobilnya itu starter kadang tidak kuat. Nah, ini yang pengen saya ajak teman-teman untuk melihat kendaraan kita bagaimana sistem pengisiannya itu bagus atau tidak. Dulu saya sebetulnya sudah pernah buat video, tapi masalah kelistrikan ini banyak sekali terjadi di mobil-mobil tua seperti Kijang. Kita ke mobilnya dulu. Oke, sekarang kita sudah di mobilnya. Saya pernah buat video tentang masalah kelistrikan mobil biar dia tidak gampang tekor ya. Tapi sudah beberapa tahun yang lalu, dan di beberapa video saya yang lain ternyata masih banyak komenan teman-teman yang mengeluh mobilnya itu sering tekor. Dan memang ini ditujukan untuk teman-teman yang benar-benar awam atau masih sangat buta dengan mobil. Yang pertama yang harus kalian perhatikan tentang mobil itu adalah beban. Artinya apa? Mobil teman-teman bebannya itu standar atau sudah ditambah audio atau lampu-lampu yang speknya itu sudah tidak standar. Contoh di sini, saya di mobil ini tidak menggunakan audio tambahan, baik itu power eksternal maupun subwoofer yang besar. Artinya mobil ini tabnya audionya itu hanya standar dan hanya speakernya 4, depan 2, kemudian belakang 2, tidak ada subwoofer belakang. Artinya untuk beban mobil ini hitungannya standar, tidak ada beban aneh-aneh. Saya hanya kemarin melakukan upgrade di lampu depan sini. Lampu utama standarnya Kijang itu kan adalah 55/60, sedangkan biasanya kalau kita bertahan pakai lampu pijar 55/60 itu redup atau kurang terang. Kebanyakan orang mengupgrade lampunya itu menjadi 90/100, jadi watt pada bolamnya itu diperbesar. Nah, dengan penambahan watt itu dibesarkan, biasanya teman-teman nambah relay set seperti ini. Nah, di sini ada relay set yang 3 relay, contohnya ini ya, 3 relay. Nah, di sini tentunya menambah beban. Artinya kalau kita ngomongin aki yang harusnya mengasih makan itu 55/60 watt, ini harus terpaksa dia menambah 90/100. Artinya terjadi kenaikan beban pada aki itu sendiri, sehingga nanti akan sangat berpengaruh terhadap kondisi aki, baik dari umurnya maupun dari istilahnya kesehatan akinya ya tentu secara umum umurnya. Jadi ketika teman-teman menggunakan 90/100, di situ harus menyadari bahwa akinya akan menyuplai lampu itu sangat besar. Kemudian ini kalau teman-teman sudah upgrade lampu, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kalau masih standar, di sini kan ada ketot, ya kan, ada ketot. Nah, ketot ini yang sering bermasalah pada Kijang, sehingga zaman sekarang jarang sekali mobil itu masih menggunakan ketot. Nah, fungsi dari ketot di sini yang kotak hitam itu adalah sebagai kiprok kalau di motor. Dia mengatur untuk meregulasi besar kecilnya setrum yang dibutuhkan oleh mobil. Jadi alternator ini, jadi setrum itu kan yang menghasilkan ini. Kalau di motor ya sepulnya. Nah, kalau di mobil ini ada namanya dinamo alternator. Nah, dinamo alternator ini setrumnya masih bersifat AC atau dia searah ya. Jadi kayak setrum rumah. Nah, dia menghasilkan setrum AC. Kemudian naik di sini, dia mengatur voltase besar kecilnya yang dibutuhkan mobil. Kalau tidak diatur, nanti akinya meledak. Karena dia kan statis, ketika putaran mesinnya tinggi maka strumnya akan tambah tinggi. Kalau strumnya putaran mesinnya kecil, dia juga akan ikut mengecil voltasenya. Nah, maka regulator ini adalah sebagai alat yang menstabilkan, menyesuaikan kebutuhan dari setrum mobil. Nah,
Kalau tidak ada ini tentu tidak baik karena akan meledak atau akan drop. Jadi di sini menghasilkan AC. Di sini selain untuk meregulasi, memanajemen kebutuhan listrik, dia juga merubah ke DC, karena sistem kelistrikan mobil itu kebanyakan DC atau bolak-balik, yang tadinya awalnya searah kemudian dibuat menjadi dua arah. Nah, di sini ini yang sering bermasalah sehingga saya sudah tidak memakai ketot ini. Nah, caranya gimana? Caranya dengan merubah dinamo ini menjadi dinamo yang lebih mudah. Saya menggunakan dinamo mobil punya kijang kapsul yang sudah IC. Nah, jadi tugas kiprok di sini tadi atau regulator atau ketot ini sudah terintegrasi satu gelundung di dalam dinamo ini. Ini sudah terang ya. Nah, dinamo ini seperti ini. Nah, ini adalah dinamo kijang kapsul 80 ampere. Nah, dalam dinamo ini kalau di kijang super itu PNP, artinya tidak ada yang merubah apapun, baik itu dari dudukannya, karena bentuknya hampir sama, tapi yang beda paling kadang spinnernya, spinner pengencang ininya, karetnya ini itu biasanya sudah mentok tapi ini masih kendor, tapi itu masih bisa di mentokkan, itu dia masih ngunci ya, dalam artian dia tidak selip. Nah, cuma itu aja yang aslinya dia itu setelannya itu sudah mentok tapi ini belum kenceng, tapi itu bisa disiasati, dipentokkan dia masih bisa gigit ya. Nah, kemudian di bagian soket ini kan ada soket untuk naik ya, untuk ngecasnya. Nah, kalau kijang yang orinya itu dia ada di samping ya. Kemudian untuk yang kapsul ini ada ini yang ada di belakang, dia agak mentok sama dudukan mounting ini, karet mounting mesin. Nah, teman-teman lihat ini kan. Nah, ini soketnya sangat mepet sekali dan ini dengan besi. Sebetulnya agak sedikit bahaya, maka teman-teman harus memberikan selang agar di sini ada isolator, sewaktu-waktu dia tidak akan konslet dengan body mounting ini. Kalau di kijang yang orinya dulu, alternator oli itu di samping semua kayak gini. Nah, oke, jadi kalau teman-teman tanya, misalkan mobil teman-teman itu masih ada kotak hitamnya di sini, itu saya yakin mobilnya pasti masih sering tekor. Karena yang jadi masalah itu adalah ketotnya sini. Nah, ini maka saya sudah upgrade ini, dinamo ini pakai dinamo punya kijang kapsul 80 ampere dan alhamdulillah sini cukup bagus dan awet. Tidak akan tekor-tekor lagi. Nah, oke ya. Jadi yang soketnya ini kan yang masuk ketot, ini kita jumper. Ada dua kabel yang kita jumper. Yang pertama untuk plus kontak dan kemudian yang satunya untuk lampu indikator yang ada di speedometer. Jadi ketika di sini tidak terjadi pengisian nanti lampunya nyala. Nah, ini hanya untuk langsung kontak sama untuk indikator lampu yang ada di speedometer. Ini kan aslinya soket yang masuk ke ketot, tapi ini saya jumper, ini pakai soket motor lampu belakang ya. Nah, ini kita gunakan rumahannya untuk menjumper ini. Jadi itu saja, tidak merubah apapun. Intinya ketika mobil di upgrade kebutuhan bebannya, saya kan dulu mikirnya cuma lampunya naik dan biar ketotnya ini tidak nyetal-nyetel, karena di ketot ini kan dia masih manual di setel itu jarak dari platingnya. Nah, maka lebih enak pakai IC, karena IC ini udah intelligent circuit, jadi dia sudah pinter ngatur sendiri besar kecil voltasenya. Nah, minusnya apa dari dinamo ini? Yang pertama adalah lebih mahal harganya. Ini saya beli dulu yang merek W3M itu harganya 800 ribuan untuk yang spek 80 ampere. Karena dinamo ini speknya ada macam-macam, ada yang 60, ada yang 35, ada yang 45, ada yang sedangkan aki kijang ini yang saya pakai kan 65. Ampere ini harus lebih besar daripada ampere aki. Ampere ini di sini 65 akinya. Kemudian di sini saya harus pakai ampere yang lebih besar daripada 65. Maka dinamo ini yang ada di pasaran itu 80 ampere. Kalau ampernya ini lebih kecil daripada aki, maka tidak bisa terjadi pengisian. Oke ya. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman, yang pertama masalah mobilnya yang sering tekor-tekor itu adalah kemampuan pengisian. Karena ini yang ngecas, yang ngasih makan aki itu ini.
Jadi ini harus lebih superior daripada akinya atau daripada spek yang lama. Kemudian yang kedua, perhatikan ini cathode. Kalau bisa sekarang migrasi atau pindahlah ke yang sudah tidak pakai cathode, karena sering terjadi masalah yang bikin aki tekor itu justru malah cathode-nya sini. Ada kok sekarang yang pakai dinamo ori itu, terus teman-teman beli alat kayak regulator isiannya, ini ditancapkan di soket sini. Dia intinya pengganti dari cathode, tapi isiannya sama dengan isian dinamo. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, aslinya isiannya dinamo itu seperti ini IC-nya, tapi ini hanya untuk merubah sistem cathode-nya. Jadi di sini tetap pakai dinamo bawaan Kijang ori, tapi di sini soketnya yang cathode dibuang, dimasukkan lagi alat yang namanya IC. Nah, itu ya. Terus yang kedua, biasanya yang sering tekor itu ini, teman-teman, masalah kabel bodi yang masa ya. Nah, yang masa atau main aki itu kan ada satu yang masuk ke bagian bodi dan sasis. Nah, ini biasanya nih punya saya ini kabel W-nya cuma satu. Nah, ini ya kabel masa. Nah, ini sering sekali terjadi korosi pada bagian pot sini atau pada bagian bodi itu sudah terlalu banyak dempul, sehingga mobil itu kadang lampunya redup, atau kalau di rating itu dia lampu yang lain ikut denyut, jadi tidak seimbang. Jadi kalau dihidupin lampu rating yang paling sering kelihatan itu lampu kotanya dia ikut denyut atau kayak flip flop, tidak stabil. Nah, biasanya bodi-bodi seperti ini kan udah tua, korosi, kadang kurang massa, jadi ada istilah kurang massa. Nah, sama halnya dengan starter ini, di starter tidak kuat itu kadang massa bodinya ini kurang. Nah, perhatikan untuk kesehatan kabel massa ini ya teman-teman, karena ini kabel massa yang menuju main aki ini harus benar-benar kuat. Nah, ini saya tak satukan di sini. Nah, ini kabel ini. Jadi ketika mobil itu akinya salah satu kutub itu tidak kuat, dalam artian tidak ngenok dengan kenceng klemnya, nah itu bisa menyebabkan masalah karena setrum yang masuk ke dinamo itu kurang besar. Maka untuk klem aki yang plus dan minus itu memang harus kenceng. Kalau tidak kenceng itu nanti bisa ngejret atau keluar apinya, dan tentu distribusi untuk ke mobilnya tenaga apinya itu kurang bagus. Nah, itu bisa menyebabkan aki juga rusak karena dia suplainya dari dinamo tadi sudah bagus, tapi untuk meneruskan ke konsumennya, baik itu dinamo, baik itu untuk audio, lampu, itu kurang bagus distribusinya. Artinya tidak terjadi keseimbangan. Input bagus, outputnya jelek. Artinya nanti di sini luber tenaganya. Saya menggunakan bahasa mudah dimengerti ya. Kemudian setelah teman-teman tadi pastikan pada bagian alternator cathode-nya sudah bagus, kemudian pada distribusi klem-klem akinya kenceng. Yang ketiga adalah kalau masih sering tekor, itu perhatikan juga tentang merek-merek aki. Saya tidak memungkiri bahwa ono rego ono rupo atau harga itu tidak akan mengkhianati kualitas. Saya selalu pakai GS dari dulu. Minim pakai Yuasa atau Inku. Kalau yang merek Gold Sen, ada yang merek-merek aneh-aneh di bawahnya yang kurang begitu terkenal dengan harga yang sangat jauh murah, itu pasti memang kualitasnya kita ya harus tahu diri. Adapun pendatang-pendatang baru yang cukup terkenal kalau di dunia aki itu dari India, biasanya mereknya itu ada apa ya, saya lupa. Ada yang bangsanya Motobet, tapi ada satu dari India itu mereknya saya lupa. Sebentar, saya baru ingat mereknya namanya Amaron. Nah, itu kayaknya banyak yang bilang bagus. Nggak apa-apa, silahkan dicoba asal harganya memang masih masuk akal. Kalau untuk ukuran 65 ampere mobil itu intinya sekitar 800-an naik. Di bawah itu saya rasa tidak recommended, kecuali kalau itu copotan dan yang jual itu mungkin orangnya baru butuh uang. Nah, itu beda kasus. Ini posisi baru ya,
pilihlah aki yang bagus, intinya yang bermerek sekalian, jangan yang di bawah 800-an ribu. Itu istilahnya rumus dasar. Jadi untuk lifetime aki itu yang bermerek itu ya saya rasa kadang gambling. Ada, wah saya pakai GS mas tapi kok nggak awet. Nah itu tadi balik lagi, apakah pengisiannya bagus, apakah groundingnya bagus atau enggak. Pakai aki sebagus apapun, kalau ada masalah pengisian, ada masalah distribusi, tentu aki yang bagus tadi tetap lifetime-nya juga akan menurun gitu teman-teman. Jadi sekian video ini saya buat untuk Anda sedikit agar bisa menjadi referensi dan belajar bersama. Kadang yang dianggap teman-teman sepele, kayak gitu aja dibuat konten. Ingat, tidak semua orang tahu, masih ada beberapa orang yang belum mengerti. Dan jangan saling membuli, karena mungkin dirasa wah itu cuma semua orang mah sudah tahu. Tidak, belum tentu semua orang itu paham. Dengan video seperti ini saya rasa bisa membantu teman-teman yang masih benar-benar awam ya. Oke, sebagai penutup saya kasih tip biar teman-teman akhirnya lebih awet lagi selain apa yang saya bilang tadi, yaitu adalah merubah semua lampu beban di sini depan belakang pakai lampu LED. Itu sangat ngaruh sekali pakai lampu LED. Oke ya, lampu pijar itu berat, panas, sedangkan lampu LED sudah dioda, artinya dia cahaya yang ditimbulkan itu dihasilkan dari dioda, bukan dari kumparan. Kumparan itu kan menghasilkan panas, jadi ketika teman-teman pakai lampu pijar itu panas menyengat, pakai lampu LED tidak, karena sistem untuk menghasilkan cahaya lumennya itu dihasilkan oleh dioda. Itu yang bisa memperpanjang aki. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 15 menit ini nggak ada tanda fullnya ya, cuma kita lihat voltasenya yang udah paling stabil aja. Kalau udah dia mentok di sini berarti udah penuh, tapi saya biasanya cuma sekitar 15-20 menit. Tapi kalau mau lebih, dalam artian mau ditinggal pergi bisa 30 menit atau 1 jam, pilih yang auto ya. Jadi ini digeser ke sini, nanti dia akan otomatis dia mati sendiri kalau full. Oke, jadi ini untuk mengetahui voltasenya kita cabut. Nah itu 12,9. Nah ini kalau kebalik dia akan seperti ini kalau voltasnya penuh, kalau dibalik dia akan bunyi. Dan layarnya tidak nyala. Nah kemudian untuk indikator ini diperhatikan ya, pada bagian sini itu kan ada upper sama low. Jadi ini untuk isi air ini pakai senter, dicek harus antara ini, kalau terlalu bawah nanti jelek. Nah ini lihat, ini putih, artinya kalau putih ini kan nih ada keterangannya kurang setrum. Nah kita tambah air ya, nanti kalau dia airnya penuh dia akan biru. Pakai air aki biasa. Nanti dia akan berubah biru. Nah itu berubah biru kan. Nah jadi airnya sudah bagus, jangan terlalu penuh ya, jangan terlalu penuh, yang penting sudah berubah biru. Nah ini kalau dicas pun kalau airnya kurang juga kurang bagus. Nah, sudah biru. Oke ya, berlaku juga untuk yang lain, dicek. Itu masih cukup penuh, begitu seterusnya.